Sejuk Media Network. Sejuk Media Network. Sejuk Media Network. Sejuk Media Network. Enggak apa-apa. Siapa yang lain nih? Biasa aja, ada pairing-pairingnya gitu. Nanti dia. Si Ganang, selamat datang Gana. Udah mulai gitu. Kita udah mulai. Sangat natural ya guys. Jadi tadi negur. Iya, dulu. si bos dulu, absen dulu. Bos dulu. Kita juga gitu ya, Cul. Apa store muka? Store muka dulu. Diundang ya kan. Wah, di mana nih? Cih, gitu anjing, Iya. anjing. Kok nggak ada kolam renangnya? Enggak ada lah, ada Enggak, Cikeas. tadi ini kolam nih. Terus Kalau kan dikeringin kan? Cuma Dikeringin. gagal ding setrum. kolam renang apaan segini doang? Iya, ikan buat ikan ya, masa buat orang ya. Gagal ding setrum, boy. Iya. Iya. Satpam. Satpam. Waktu itu jadi pas awal konstruksi, satpam di bawah situ terus dia megang lampu itu, dik kejut-kejut Anjing ya? Sumpah beneran kayak di dono gitu tau gak sih? Beneran kayak kejut-kejut gitu sampai akhirnya yaudah kolamnya kita ngurus, bahaya soalnya. Tapi tadinya ada ikannya. Enggak sempat. Enggak sempat tadi kan. Ini udah datang tamu, boy. Gila lu, udah mulai kan nih? Ngobrol mulu. Ya. Jadi sejuk itu udah berapa lama ya? Enggak, jadi nggak ditanya itu. Enggak. Gana ini apa, Kaf? Gana Kaf? Iya. Gana ini apa? Manusia misterius. Manusia di balik. Ya nih guys, jadi kita udah balik lagi di Sejuk Channel. Anjay. Tapi kayak norak ya kalau kita opening kayak gitu ya. Kayak Nggak usah lah. Enggak usah lah ya. Iya. Balik lagi. Iya. Sejuk Iya, lagi. nah jadi kita hari ini kedatangan tamu buat ngobrol-ngobrol bareng Boljuk Boljuk, ngobrol sejuk bersama Gana yang punya The Sounds Project. Entar ada sound effect gitu-gitunya kan? Kayak Nggak usah. oh enggak. Biasanya ngobrol di sini siapa aja sih? Waktu itu Ale pernah. Ale, ya, Ucup. Soleh. Ucup pernah. Iya, Soleh juga pernah ya? Soalnya nggak di sini. Oh, Cikeas. Di Cilandak. Cilandak. Ya, Iya. sama Soleh di Cilandak. Ya. Terus apa lagi? Hostnya lu apa aja bidangnya? Apanya? Hostnya? Hostnya. Industri kreatif doang atau semuanya? Ya untuk Bebas? sekarang sih kita sih masih fokus ke ya pelaku-pelaku di industri musik aja Nah, sih. ini kebalik nih. Iya. Kita nanya sama dia. Ya, apa udah lanjutin Udah aja. dijawab, Iya. Ini gua pakai ID card enggak apa kan? Apa Iya dong? nih, gak apa nih. Ya udah, aman. Gue jadi pakai juga. Ini kan statement. Kalau ini namanya statement. Statement. Ya. Desain project itu apa, Kaf? Iya nih guys, jadi ini salah satu co-founder dari project anak-anak Depok. Depok. Ngeri dong, boy. Depok Pride Kayak banget ini bro. ngeliat contekan dulu. Oh iya. Anjing. Soalnya ada briefnya. Ada briefnya. Ya, nah jadi Gana ini merupakan salah satu co-founder dari acara The Sounds Project. Betul. Yang- Founder. Oh founder. Iya. Oh founder. Iya. Statement banget bro. Bercanda. Statement. Iya. Tapi enggak, emang foundernya gue sendiri. Ah, oke. Founder lu. Iya, direkturnya gue sendiri, yang ngerjain gue sendiri. Jadi teman-teman cuma nontonin gue kerja. Enggak bercanda. Tim banyak. Iya. Gue director aja. Iya. Founder kebetulan iya juga. Iya. Sebagai project manajernya lah ya kita mungkin ngomong. Apa enggak? Iya, founder director lah. Foundernya Sounds Project berempat sebenarnya dulu, anak bundar. Oh, lu bundar semua berarti? Bundar semua tuh berempat tuh yang angkatan gue angkatan 2011, lulus 2015. Cuma di tahun pertama mereka kerja kantoran, gue tinggal sendiri. Iya. Gitu. Akhirnya bentuk tim lagi. Nggak, berarti lu di Sound Project tuh pas lu kuliah bikin ya? Apa lu udah lulus? Waktu tingkat akhir, Pak. 2015 tuh ya? Kok iya. Jadi 2015 kan terakhir. Namanya Gunadarma Sounds Project. Waktu itu gue masih semester 8. Bawa bundar tuh, bundar Sound Project. Ada nama Gunadarmanya di Oh, tetap yang ada? pertama kali di Rolling Stone tuh ada nama Gunadarmanya. Tapi di 2016 yang kedua di Gudang Sarinah waktu itu Oh, gue liat ini di baru gue ganti di Sounds Project doang karena timnya udah mulai campur-campur dan gue udah lulus juga kan waktu itu. Iya, gue liat yang God Bless bukan sih? God bless. Iya. Namanya. Oh iya. Ada di Saturday itu gue liat anjing. Sound Project ada God Bless. Tahun berapa itu berarti? 2016. 2016. Udah lama ya? Anjing udah lama. Gudang Sarinah. Sekarang udah bangkrut. Oke. Nggak usah Sekarang dina. udah ada cuma jadi gudang aja. Nah berarti sekarang si Sounds Project ini sebenarnya lu tuh hanya untuk event aja atau memang sebenarnya kayak lu ada paguyuban
Paguyuban anjing. Paguyuban topeng monyet. Paguyuban komplek warga. Anjing. Apakah lu ada organisasi yang memang maksudnya tujuannya selain event-event musik gitu? Iya, kalau per 2022 ini ya dari 2020 sih ya Sounds Project udah company ya sebenarnya. Ada The Sounds Project Enco namanya, udah company. Di bawahnya ada 2 brand, ada The Sounds Project sama Music First. Music First. Tapi awal berdiri memang acara kampus, gua akuin. Gunadarma, gua akuin. Jadi Gunadarma tolong lah. Ada lah dikit-dikit. Gundar ya, the best Gundar ya. Iya, Gundar. Jadi tapi per 2016 karena gue memang udah lulus, akhirnya campur-campur juga kan, maksudnya timnya nggak dari Gunadarma semua, gue juga udah nggak kuliah. Tapi timnya kebanyakan masih memang tiap tahun gue regenerasi timnya anak kampus kebanyakan. Dan dari Gundar? Enggak, area Depok dan sekitarnya lah. Nggak Gundar doang sih, sekarang udah ada PNJ, UI juga ada. Oh berarti tuh lu emang ada program LSPR, untuk UPH ada. Ya, berarti lu emang udah ada program untuk merekrut anak-anak dari Gundar dan kampus-kampus lain juga ya? Sebenarnya gini, maksudnya setelah di Sounds Project, sekarang di festival lain tim dari Sounds Project banyak loh, maksudnya festival lain minta tim ke Sounds Project, kata Gan ada yang bisa nggak nih anak muda? Oh boleh. Jadi Sounds Project tuh karena memang awal dari kampus, jadi realisasinya kesini tuh jadi kayak tempat anak kampus yang mau belajar bikin event gitu. Tapi bedanya ada yang mentoring di situ, ada yang jagain, ngerti gak? Nggak asal dilepas gitu Iya, doang. enggak. Jadi kita mentoring tiap tahun karena gue lihat nggak ada kan sekolahnya ya lu bikin event. Padahal event sekarang banyak banget. Seminggu bisa Berawal nongkrong berapa kali. Tapi how to create a proper fest, proper concert gitu kan nggak ada jurusannya itu. Sebenarnya gue pun bukan dari jurusan itu kan. Lu belajarnya gimana, Gan? Awal lu buat Sounds Project deh? Ngikut orang aja. Senior gitu? Senior, maksudnya ada festival apa gue ikut. Event gue cuma angkatin Aqua, LO, terus gitu tiketing doang di depannya. Gue ikut aja, tapi di saat gue di part-part kecil itu, gue belajar. Kalau festival misalnya, let's say Java Jazz gede gitu, gue waktu itu cuma ngangkatin Aqua di satu stage kecil aja, yang band-bandnya lokal aja terus. Tapi gue tuh keliling ngeliat skemanya di backstage seperti apa. Gue dengan volunteering sih, maksudnya volunteering sama orang yang emang suka bikin konser dan ya nggak mikir nyari ilmunya aja kan, mikir dibayarnya, jadi ikut gue. Berarti emang lo berangkatnya dari situ berarti ya, maksudnya kayak belajar ke event sana sini gitu ya. Anjing. Iya, pelan-pelan bikin sendiri. Total berapa tuh lo bikin event Sounds Project tuh? Sounds Project tuh udah 7 tahun, dari 2015 udah 25 kali bikin konser. Wah anjir, 25 kali? 25 kali yang range audiensnya 300 sampai 2000 orang tuh udah 25 kali lah. Kalau festivalnya udah 6 kali, besok yang ke-7. Jadi 4 kali di Jakarta, 2 kali, itu 1 di Bekasi, 1 di Depok, sama yang ke Jakarta yang ke-5, volume 5 besoknya di Ancol nih. Ya karena kan kepotong pandemi ya soalnya. Jadi volumenya volumenya tetap 5. Biarpun ini tahun ke-7 karena 2 tahun pandemi kan. Iya, di Ancol nih kan besok kan? Allianz Eco Park iya. Wih, gila. Itu tempat Emersonic waktu itu. Emersonic kacau anjing. Itu berapa ribu orang tuh? Ekspektasinya tuh yang ribuan lah kalau gede sih, ngomong kompak anjing. nominal di itu. Emang nggak mau sombong, dia nggak mau sombong. Nggak dihitung orang. Oh tiket lu segini, yang datang segini di itu. Ini gue lagi ngitung. Bandnya banyak banget anjing. Ribuan lah pokoknya. Bandnya berapa ya bandnya? Gue liat banyak banget tuh. 50 band. Wah anjing. Jadi lokal dan internasional ada The Sounds Project tahun ini ada 50 band yang main. Anjir 50 band. 2 hari. Ya, di internasional ada Walters dari Amerika sama Fur dari Inggris kan. For real. Wah, gokil. Berarti berapa stage tuh lo ntar di Sounds Project? Ada 4 stage besar sih. 4 stage besar. Wah gila, itu gede banget ya. Lumayan. Jadi memang tahun ini karena 2 tahun nggak bisa bikin festival gede kan. Iya, betul. Maksudnya nggak bisa bikin yang ribuan orang lagi. Kemarin abis lebaran tuh dari government ya kan, gue gabung di APMI juga kan, Asosiasi Promotor Musik Indonesia tuh, bareng festival-festival lain. Dari pemerintah ada lampu hijau lah. Ya udah, abis Joyland. Iya, Bali ya. Kan mulai, wah ada statement bisa. Ya akhirnya buru-buru bikin gue. Iya benar. Start prepare-nya baru Mei sih. Lu orang Depok nih, kenapa di Ancol anjing? Jauh banget. Ya kalau Sounds Project mas tadi mau di Perempatan Limo. Perempatan Krukut. Sounds Project sekarang marketnya kan udah banyak banget ya. Maksudnya
bahkan semenjak kita 2019 pertama kali ngundang internasional artis tuh Malaysia, Singapura datang. Oh iya. Iya, Malaysia, Singapura, Thailand, gitu. Jadi udah nasional lah, maksudnya bisa dibilang nasional. Terus di pre-event besok nih, gue kan ada pre-event nih bulan Juli nih. Di mana eventnya Agustus, itu kita di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, sama Bandung. Wih, banyak nih. Besok di Bekasi. Yang mana deket? Oh, Bekasi. Di mana ya di Bekasinya? Ini di rumah lo nih. Aduh, gua tuh Sejuk nggak paham dong. Bekasi. Sejuk dong. Belum ada sejuk Bekasi. Nanti on the way. Doakan aja. Nah tuh kalau misalnya kayak buat TSP yang tahun ini nih, Iya. Gan, lu kan ngeliat nih kayak, wah gila sekarang tuh tiap bulan tuh ada aja festival tuh yang isinya kalau orang-orang bilang anjing ini line up-nya sama semua. Gitu Iya. loh. Nah, kalau dari lu nih, dari TSP nih, dari The Sounds Project nih, kayak statement apa sih yang mau lu buat dengan sekarang maraknya festival di tiap bulan? Ada sebulan bisa 2 kali 3 kali ya cuy. Kalau kita lihat di Banyak banget. ads Instagram tuh kan kayak wah line up ini lagi. Nah, terus kayak apa sih yang bikin TSP beda tuh? Kayak kenapa lu tetep kekeh udah jalanin aja TSP walaupun masih banyak yang lain selain cuan. Kalau nggak ada cuan, cuan gue nomor sekian banget sih kalau di Sounds Project. Iya. Nomor sekian ya nomor 1. Semuanya kayaknya. Iya. Ntar ada break maghrib. Ada. Nah, Kalau statement banyak festival nggak ada statement ya, maksudnya bagus banget malah menurut gue. Dan soal line apa itu lagi, ya nggak tahu ya, gue nggak pernah melihat berkiblat dari sini. Gue ngeliatnya kan dari industri luar yang udah berkembang duluan. Iya. Di luar kan festival di Inggris seminggu bisa 12 kali. Setiap hari ada event musik gitu. Ada ratusan festival di sana, padahal jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dari kita. iya. Di Inggris, di Amerika. Terus, nah soal nama yang itu aja emang akan kayak gitu festival itu. Misalnya kita lihat waktu itu ada siapa, misalnya Billie Eilish, ya dia main Coachella, main Lollapalooza, main semuanya. Iya. Ya udah jadi headliners gitu kan. Jadi ya misalnya festival lain apa sama, akhir-akhir ini ya biasa aja sih menurut Ya gua. udahlah gitu. Ya emang Ya udah. begitu. Iya, Memang promotor pasti akan nge-create program yang saat itu relevan di tahun itu gitu. Jadi emang pasti akan kayak gitu. Dan semua udah ada rezekinya masing-masing ya menurut Betul. gue. Iya. Dan kalau dari soal rezeki kuenya dan lain-lain masih sedikit sih festival menurut gue di Iya, di Jakarta masih bisa dihitung jari kan? Iya. Bisa. Yang besar ya. Iya, Maksud gua, yang besar ya. nggak sampai kayak di luar negeri ada All Point East, ada Glastonbury, ada Coachella, ada Lollapalooza. Apa kemarin tuh si Mas Ferry? Ada Reading and Leeds, yang Barcelona ada apa kemarin? Primavera Sound. Iya, Primavera. Iya, kan? Wah, itu goblok band-bandnya tuh. Itu keren tuh. Gila. Tapi kan yang main akan dia lagi juga Iya, sebenarnya iya, kalau iya, perhatiin iya. ya, headlinersnya ya. Headlinernya. Lu perhatiin waktu itu misalnya kayak di 2019 tuh Brockhampton tuh main di mana-mana tuh si Brockhampton. Terus ya misalnya Drake gitu-gitu kan. Band India misalnya ada Always, ada Warpaint. Dia lagi sih pasti yang headlinersnya di festival. Nah, kalau di sini kan sekarang ya Pamungkas, terus Tulus, misalnya. Tapi Sounds Project nggak ada Tulus kok. Gue request dong ngundang ini The Strokes gitu. Wow, itu agak sulit ya, Ya beberapa tahun ke depan lah insya Iya, Allah. amin. Berarti Sounds Project Volume 5 ini di Allianz Eco Park, Ancol, tanggal berapa? 27-28 Agustus. 27-28 tuh. 27-28 Agustus. 2 hari ya. Iya. Tiketnya masih ada? Apa udah sold out semua? Hampir. Hampir. Iya. Ada on the spot nggak sih? Nggak ada. Presale Nggak ada. semua? Presale Nggak semua. ada. Sekarang udah presale ke berapa tuh berarti? Sekarang udah terakhir ya. Berapa tuh? Tiga. Reguler. Udah regular. Oh, daily pass sekarang lagi daily pass. Oh, Udah daily tiket pass. yang harian. Ya, Kalau oh, yang ya. 2 days pass, tiket terusan udah habis. Udah habis. Oh, berarti sekarang tinggal daily pass-nya Iya, aja nih. tinggal Berapa sih, harian. Kan? 250.000 250 per hari. per hari. Jadi akan ada 50 talenta ya artis lokal dan internasional. Per hari 25 artis. Per hari 250.000 per hari. Jadi lu satu artis 10.000 ya kurang lebih. Ya, Iya, make bener-bener. sense lah gitu. 50 artis. Iya. Berarti untuk makanan di sana aman juga lah ya. Maksudnya Ada sejuk. Oh iya, ada dong. Ada sejuk ya? Kan gue yang masukin. Oh, ya masukin. Aman lah. Kalau makanan aman. Hey. Apalagi ya kerja sama beberapa contohnya sejuk kan, maksudnya yang emang lagi familiar juga di market gue nih. Iya. Sejuk kan karena memang marketnya Sounds Project utamanya 1825. Ya lo kan iya. sejuk nih ngebawanya kan anak muda juga kan. Iya, Biarpun betul. di jam-jam tertentu family yang Yes, betul ya. tapi tetap market lo kan anak muda. Jadi Iya. sebuah
keinginan gue juga pribadi sama Sejuk sebenarnya. Iya. Bukan karena ada masih Tepuk tangan dulu dong. Oh, sound effect. Saya kan jarang ada F&B bisnis yang Iya. jelas gitu target marketnya. Udah ada itu timekeepernya udah 15 menit katanya. Terus ini kita gimana mau break maksudnya? Kelar Gimana sih? maghrib kelar kayaknya. Soalnya malam Instruksinya kurang jelas, Mas. Nah, kalau misalnya gua mau beli tiketnya di mana tuh, Gan? anjing Beijing langsung masuk gitu anjing. Keren gak gua? Di tiket di www.thesourceproject.com Oh, website langsung bisa. Dan kalau misalnya informasinya tetap utamanya di Instagram Instagram. @thesoundsproject. Iya. Terus Followernya udah berapa followernya? Oh, Sound Project ya. aduh, dikit sih. Ada naik gue Iya. Sound Project gue. Gila lu. Nih namanya merendah untuk 100 roket. ribuan Iya. doang lah. Sedikit lah, 100 ribuan. Gue aja 200 doang. Ya, lu. 200-nya 200 doang. Padahal ada yang artis gitu ya. Gak Nggak ngangkat. ngaruh. Gak ngangkat lu. Nggak ngaruh. Band-band lokal banyak banget berarti kan? Banyak, dan Sounds Project kayak dulu Bara Suara ya. Dulu pertama kayaknya festivalnya Sounds Project juga. Pamungkas pertama kali main festival Sounds Project. Iya. Iya. Pamungkas. Pertama kali. Emang iya ya? Yang tahun berapa itu? Yang 2019. 2019. Baru kan Pamungkas baru 2019, TikToknya booming di 2020. Iya, betul. Ya, Emang betul. lu dia. Pertama kali Sounds Project, baru yang lain Synchronize, Sondre dan lain-lain. Pertama kali tetap Sounds Project. Iya. Phil Koplo juga pertama kali main di Sounds Project, di stage kecil. Iya. Oh, baru tahu gue. Iya, bener. Pamungkas di Sound Project. Nah, tapi kalau misalnya dari kayak TSP sendiri gitu kan, maksudnya ini gue nanya untuk future programnya aja ya, gitu Iya. maksudnya untuk teman-teman musisi yang lain mungkin. Nah, TSP tuh menerima nggak sih, maksudnya kayak kalau misalnya ada teman-teman band-band lain yang baru mulai, nah apakah gue pengen deh manggung di TSP nih bareng sama artis-artis yang lain, nah itu memungkinkan nggak sih kalau misalnya dari lu tuh? Sebenarnya kalau dari kurasi, approval-nya tetap finalnya kan di gua tuh. Biarpun anak-anak ngeriset apa segala macam. Gue sih balik lagi ke market sih. Kan utamanya Sounds Project 1825 tuh. Iya. Memang masuknya ke SMA kuliah dan baru lulus bentar gitu ya kan. Ya waktu itu gue bawa misalnya Pamungkas, Phil Koplo, festival pertamanya di Sounds Project. Biarpun waktu itu dia masih presence-nya masih di digital dan belum main di tempat-tempat besar, tapi gue berani mainin dia di jam prime time karena memang gue dengerin dulu, gue tanya ke tim dulu, tim gue muda-muda kan. Dia tahu, oke. Nah tahun ini ada kayak ada Bilal gitu yang Bilal juga lagi naik. Bilal main, terus beberapa nama lain kan kayak Koldiak juga. Maksudnya Koldiak udah lama sih, cuma memang belum banyak main di festival tuh. Jadi gua justru men-put mereka tuh di jam-jam yang Prime time. iya, jam 7, jam 8 main. Bukan yang jam-jam buangan tuh yang Enggak, kayak aku baru justru open gate langsung main Sounds gitu. Project open gate yang main langsung hi-fi biasanya Kunto Aji. Iya. Gitu. open gate. Bener, Iya, karena kayak- kita balik lagi memikirkan apa ya ini nggak apa-apa sih dikasih tau teknisnya. Di dalam itu kan ada activity banyak. Ya ada brand, ada booth, makanan, minuman, itu kan mereka harus paling nggak lama penonton di situ. Iya. Bener nggak? Jadi gue selalu put headliners di atas sih. Kalau gue opening pasti band besar. Malik tuh pertama biasanya mainnya jam 3 sore udah main. Lo open gate jam berapa tuh berarti TSP? 2:30 lah. Kalau festival besar biasanya jam 3 udah ada band Jam main. 3, Ya, 2:30 lo open gate jam 2 berarti. Sip. Gitu. Belum aja nih. Azan dulu. Ya Kaf, nih agama gue lagi ajan, jadi Enggak, kan Sama, sama, agama gua juga kan sama. jadi kita break ajan maghrib dulu. Ayo kita sholat dulu lah. Iya, sholat dulu. Sholat nomor 1 guys. Sholat nomor satu. Sholat nomor 1. Bentar. Ya. Break lagi guys. Ya, kita habis Iya, sholat. udah. Kita habis sholat kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Basah-basah Iya. banget. Rambut masih basah lah ini. Ini saya gue wudhu. Anjing. Pakai cap dong. Apa tadi mau nanya apa? Nanya apa ya? Tadi kata lu yang mau nanya. Oh iya. Ya, tapi Apa itu, aja bebas. Apa aja bebas. gue pernah nonton TSP yang di TSP itu apa ya? Band yang gitu ya? Cangcuter. Iya, Depok ya. Depok, TSP Depok. Itu event terbesar Depok sepanjang sejarah tuh sampai sekarang tuh. Itu yang 26 band yang main soalnya 2 hari. Di mananya? Di Depok. Di atas, di atas. Yang hujan ya? Nggak salah hujan ya? Hujan, iya. Jadi Yang mau ambruk bukan sih? mau ambruk. Ah bangsat, iya itu gue nonton Iya. Kaf. Enggak mau ambruk sih, goyang aja. Goyang, Di kan? atas. Ya, Jadi itu di Depok terbesar. setahu gua iya. Setahu gua iya karena waktu itu yang main sehari itu ada 14 band. Ardito, Danila main, Kunto Aji main, Tip X main, Oh iya, terus Tip X, main.
Terus banyak banget di waktu itu, si Tipsy main, Jason Ranti main, terus Bara Suara main, banyak. Itu mau roboh tuh gimana maksudnya mau roboh? Enggak, jadi kan karena di atas jadi geter gitu kan. Rooftop. Dan biasanya di ITC itu kan memang event biasanya habis maghrib. Karena kan kalau misalnya siang masih buka tuh tenan di bawah. Gua dari jam 4 sore udah event. Jadi tenan-tenannya pada, wah ini ada apa nih gitu loh. Iya, jadi tapi dibubarin kan itu? Jadi enggak. Biar polisi masuk? Ya polisi masuk, cuma ngamanin, tapi nggak dibubarin, main Dibubarin, sampai masih main, habis. Phil Koplo terakhir. Oh iya, Phil Koplo. Eleven Kind main juga. Jadi memang karena kita awalnya starting di Depok ya, jadi market kita di Depok tuh kuat banget. Nah, jadi kalau Depok nggak usah ditanya lah. Jadi sekarang lagi mikir ke area-area lain kan, Bekasi, Depok Pride. Iya. Bekasi? Depok Pride bisa dibilang ya. Bekasi lu di mall juga di Bekasi? Enggak? Bekasi waktu itu di parkiran Parkiran mall juga sih. Ya memang venue-venue di Indonesia ini masih kurang ya. Iya, itu. Yang proper bisa buat festival. Paling pada akhirnya kan South Project kan kalau di Jakarta identiknya Kuningan City tuh dulu. Itu ya. Ligor. Iya. Identiknya Kuningan City dulu kan, kalau misalnya South Project 2 kali kita di situ soalnya dan penuh terus kan. Terus kalau di Depok identiknya TC Depok. Kalau Bekasi kita masih pindah-pindah lah. Jadi memang di Indonesia ya Jabodetabek aja pun tempat buat event tuh masih sedikit. Jadi akhirnya IO atau promotor kan memang akal-akalan lah, pakai parkiran mall, pakai rooftop mall yang parkiran. Maksudnya sebenarnya kita kan itu nyari celah aja gitu ya. Soalnya memang belum memadai. Untuk tempat event kan sedikit ya, ada Senayan, ada J-Expo, ada ISBSD gitu. Itu aja kan. J-Expo nggak lu sikat tuh kan? Makanya di sini gue mencoba berani di Ancol nyari karakter. Oh iya. Dan terbukti sekarang pun tiket gue tinggal 10% lagi, udah habis. Jadi memang tempat bukan masalah sih sebenarnya, tapi gimana baik-baik lo bisa utilize brandnya sendiri sama bisa programnya bagus apa enggak di tahun itu bagus apa enggak, dan nge-create campaign-nya kan. Jadi memang ya kalau di Senayan banyak festival di Senayan, di J-Expo juga setiap gue coba cari karakter lah di Eco Park. Lu keren sih lu masuk Eco Park anjing. Iya. Biasanya buat Emersonic. Anjing. Ya, lumayan. Kita bener sih, emang maksudnya lokasi bukan menjadi masalah, karena waktu itu salah satu acara musik yang di Bali tuh yang di GWK kan juga itu kan, wah itu rame banget. Apaan tuh. itu sound session ya, apa sih? Iya, sound session ya, iya benar. Iya, sebenarnya bukan masalah kalau misalnya memang festival lu sudah sustain dan punya karakter. Di Glastonbury itu di peternakan yang jauh dari kota besar tuh. Lu kesana mesti naik tram dulu. Terus tramnya lu mesti booking dulu. Dan itu habis mulu. Dan di sana lumpur semua kalau hujan. Fuji Rock di gunung loh, lu Iya, di gunung. Maksudnya anjing. Nggak ngaruh tempat sebenarnya. Cuma memang gimana brandnya sama kalau Terus Indonesia karakternya mungkin juga sih. harus dikasih tahu lah, misalnya lu emang ini becek-becekan nih, kasih tahu. Iya, benar-benar. Jangan lu dandan kayak mau ke mall kan. Iya, totonya Repot juga. Iya, Eco Park juga outdoor. Eco Park indoor dan outdoor. Dulu indoornya Ecovention gue. Oh iya. Ecovention dan Eco oke. Park. Heeh. Ecovention dulu banyak yang main di situ ya, Liam Gallagher main di situ dulu. Oh, Liam sempat main kali Sempet enggak di tahu gue. Ecovention. Kalau yang di outdoornya di Eco Parknya Dream Theater di situ pernah. Oh, Dream Theater, Dream Theater. Judas Priest main di situ juga. Judas Priest. Maksudnya yang panggung-panggung gede. Hodgepodge juga di situ, Tom Morello dan kawan-kawan pernah main di situ. Jadi memang sebenarnya Eco Park tuh bisa dibilang standar internasional ya. Maksudnya kita juga bisa ngasih experience indoor dan outdoor gitu. Yes, Ya udah betul. misalnya rada hujan dikit, lu malas hujan-hujanan. Bisa neduh lah. Ya lu bisa nonton yang di indoor. Iya. Indoornya juga gede banget itu. Maksudnya hall-nya gede banget. Gede. Oh betul tuh pas stage itu termasuk yang di dalam indoor Di dalam juga? indoor ada stage juga. Yang indoor berapa? Satu? Satu. Oh, Sisanya 3 di outdoor. Terus tesnya ada apa? Jadi kayak gigs gitu juga segala macam. Sebenarnya stage kan kalau di festival biasanya kan ada stage 1, 2, 3 gitu. Stage 1 yang paling gede, yang 2 yang lumayan, yang 3 sama 4 biasanya sama. Ya tapi gue nggak ada stage yang mini stage banget sih. Nggak ada, semuanya bisa ada band yang main pakai drum di situ. Oh iya. Jadi semua proper. Paling kalau di stage yang stage 4 misalnya ya yang main yang setnya kecil kayak Jason Ranti gitu pakai gitar aja. Gitu. Tapi semua stage-nya besar sih. Nggak kecil-kecil banget. Terus yang spesial dari volume 5 ini apa nih? Gan nih.
Iya, spesialnya memang ini kita 2 tahun nggak bikin festival kan, maksudnya memang ide-idenya ketahan banget kan. Iya, benar. Di 2020-2021 memang survive-nya dari Music First tuh. Karena gue berhasil bikin tur Pamungkas waktu itu satu-satunya band yang tur di saat pandemi dengan prokes tuh sama bareng Music First. Tur mana? Apa turnya kemana? Jabodetabek? Jabodetabek sama Jawa Bali. Oh, Jadi Bandung. Lu yang garap tuh? Gue garap, promotornya gue, tapi talentnya dari Mas Pam Records kolaborasi. Pandemi tuh. Pandemi itu. Tembus anjing. Tembus. Bisa Bisa ya? ya? Duduk Bisa ya? tapi 500 orang per kota. Ya tapi tetap aja coy 500 orang. Iya. 500 orang gila. 500 orang. Iya. Ya lumayan sih. Maksudnya emang lumayan effort juga tuh ngurus perizinannya waktu itu. Iyalah. Iya, Pandemi kan. karena pandemi jadi beberapa kota yang kayak kota-kota kayak kan kita ke Kediri, Banyuwangi itu masih bener-bener mikirnya nggak ada acara musik kan, dilarang. Jadi lumayan fight juga ke perizinan bareng-bareng sih sama timnya Mas Pam Records waktu itu. Soalnya memang tur bareng. Tapi ya gue bareng sama Music First. Terus akhirnya Music First sekarang karakternya memang yang small event lah 500 sampai 1000. Oh, oke, berarti si Music First ini memang undernya langsung sama si Iya, Project sama ya? satu grup. Music First tuh yang kan kemarin grupnya The Viera South nggak sih? Project. Viera. Enko. Iya, Viera sama Viera ya? Niji. Yang di bengkel ya? Viera sama Niji nggak di Tangerang tuh. Pasti Tangerang ya? Kemarin juga Viera itu kan sekarang banyak banget tuh Iya. Pertama kali konser di Jabodetabek ya sama gue Music First. Oh, iya. Konser lagi. Pertama kali Semuanya tuh. sama dia mulu ya? Iya. Siapa lagi tadi tuh? Itu konteksnya gimana ya pertamanya sama dia terus? Enggak maksud gue Oh iya. Mulai laginya startnya iya, maksudnya ya itu kan promotor masing-masing karakternya beda-beda ya. Ada yang jago bikin programnya, jago apa. Kalau gue nih lebih ke pertama tim gue anak muda semua gitu, yang membedakan ya dan regenerasi terus. Jadi dia tahu musik-musik baru ya? Jadi tahu maksudnya anak muda Lu dengerin nih? apa, Iya. yang orang lain belum tahu, gue kadang-kadang bisa tahu tuh. Iya, benar-benar. Kadang-kadang ya. Iya. Kalau gue dengerinnya Hadat Alwi biasanya. Wow. Iya kalau bikin program harus sering-sering nonton YouTube sih. Iya Iya benar. sih, itu sih. Apa tren analisisnya itu kan? Bener, yang datanya harus- lihat, dengerin. YouTube juga bisa ngulik video klipnya, ganti ke live-nya. Kalau live-nya nggak ada, lu mesti cari kemana tuh. Ini dia ada main nggak? Gue pernah kayak gitu waktu Pamungkas tuh gitu. Gue akhirnya nyamperin kayak dia masih main di pensi kecil banget gitu loh, siang-siang mainnya. Pamungkas? Iya, gue samperin. Dan gue pengen lihat langsungnya dulu nih gitu kan. Iya, benar. Masih berapa orang yang nonton? Oke deh nih, sikat gitu. Tapi ya balik lagi, promotor punya formula masing-masing siapa dan semua bagus-bagus kok. Berarti banyak yang utang budi sama lo ya? Nggak ada. Nggak ada. Utang budi bisa lunas juga soalnya kan. Oh iya, benar. Itu benar. Benar. Iya. Apaan? Utang budi bisa lunas juga pak. Kalau lu Iya. wah nggak enakan terus gimana? Iya. Betul. Tapi tahun ini banyak banget eventnya. Lu Agustus ya? Gue Agustus, Agustus. September ada September September. Pesta Pora ya. Synchronize, Oktober. Oktober. Wah, anjing deret 3 bulan. Kan WTF juga sama kan? WTF bareng ya? Iya, barengan sama Pesta Pora. Emang iya? Bentrok. Deketan kalau nggak salah. Dan menurut gua bagus banget ya, maksudnya coba lu bayangin 2 tahun terakhir itu kan lu pikirin bukannya promotor, tim gua kurangin juga gitu Iya, kan. Karena pasti. kemarin Music First acara kecil pasti gua kurangin. Sekarang begitu boleh festivalnya gua bisa ngajak tim gua balik ke kantor, Iya. full tim lagi. Full team lagi. Terus tim produksi juga yang dulunya ngechat gua kan ada job nggak nih apa sih? Sekarang di chat udah sibuk, Iya. ya kan, jadi jarang bahas. Berarti Iya. udah berjalan lagi Iya, dan iya, benar. gua rasa jangan kayak festival kok sama semua line up ya terus mepetan. Wah itu gua malah bersyukur banget ya maksudnya. Iya. Banyak banget. Karena memang event itu salah satu festival ya terutama ya festival musik bisa dibilang padat karya banget gitu. Iya. Maksudnya bukan hanya kita mikirin Artisnya doang. gitu. penontonnya doang gitu Iya. rame, tapi di situ kan coba pikir satu festival kayak gue ada 50 artis yang main, berapa orang yang gue pekerjakan dari artisnya doang. Satu artis kan udah 15 orang tuh misalnya sama kru. Iya. Dikali 50 udah 500 orang. Belum tenan, lo dateng bawa apa server lo ya Iya. kan, SPG dari brand-brand itu udah berapa? Belum kebersihan, security. Belum di sekitarnya hotel-hotel. Lu bayangin, bahkan kayak yang skala Java Jazz tuh bisa ribuan tuh sekali
vendornya udah berapa. Iya, bener. Belum ada Orang bikin booth sponsor-sponsornya. kan misalnya tukangnya yang hari ini sama besok udah beda tuh. Iya, Dan bener. dua-duanya dibayar. Lo bayangin deh, maksudnya jadi sebenarnya jadi orang yang bikin festival tuh ya balik lagi menurut gua bagusnya adalah banyak orang yang kita kasih berkah juga. Iya, Iya bener sih. Itu. Efeknya kemana-mana. Iya, iya, efeknya benar. Jauh, lu mesti pikirin dari hotel sekitar, Gojek deh. Banyak yang ngegojek pasti ke situ hari itu. Iya, kan? benar. Iya. Yang malas bawa mobil Iya. gitu kan. Bener. Nginep di hotel. Iya. Jadi gua kalau misalnya udah ini capek banget bikin festival banyak kan yang diurusin. Iya, bener-bener. Terus resikonya gede, deg-degannya ada, timeline-nya mepet. Gua mikir ke sana sih. Maksudnya ini gua ngelibatin orang banyak. Jadi energinya di situ, memang energinya di orang. Nah, Jadi dari semua TSP, lu paling apa ya, yang paling berkesan buat lu apa tuh? Satu aja? Volume berapa ya? Ya semuanya sih. Ya Yang menurut lu kayak, wah anjing nih mantap nih. mungkin besok ya karena udah 2 tahun nggak bikin Wah, festival iya sendiri sih. ya. Mungkin besok klimaksnya tapi kan belum jalan. Tapi kalau di sebelumnya yang berkesan apa ya? God bless Clay. God bless salah satunya ya Benar, Sarina. semua berkesan sih. Tapi Sounds Project yang paling berkesan ya semua berkesan lah. Yang kurang deh, yang kurang. jangan kalau itu nggak off the record aja bisa nggak sih? Nggak boleh nanya. Nggak ada karena festival itu kan sekali seumur hidup ya. Iya. Bukan buat penonton doang tapi buat guanya. Maksudnya Sounds Project 2015 ya sekali seumur hidup gue gitu. Iya. Iya benar. Talentnya beda, Iya. tempatnya beda. Bahkan 2018 gue di Kuningan City, 2019 di Kuningan City, tempatnya sama. Tapi kan line up-nya beda. 2019 gue berkesan karena pertama kali ngundang artis luar. Iya. Di 2018 gue berkesan juga karena waktu itu ARK gigs pertama setelah dia balik ke Amerika tuh Sounds Project. Jadi iya. ada setiap tahun tuh memang momennya beda-beda. Jamrut juga ya waktu itu ya? Jamrut. Anjing iya gue nonton. Gokil sih. Enggak sih, itu karena dulu kan gue waktu awal bikin Sounds Project sulit banget ya, maksudnya Iya. berdarah-darah dan nggak tahu mau nanya ke siapa gitu. Itulah kenapa Sounds Project supaya anak muda yang pengen tahu caranya bikin bener-bener Nah, kita itu. ajak, Iya, kita reach benar-benar, gitu benar. loh. Iya. Jadi Iya. nggak ada sekolahnya juga nih kemana. Akhirnya gue rugi, akhirnya gue pengen menghindari itu terjadi di generasi selanjutnya sih sebenarnya. Kayak gitu dan bagus buat ekosistem. Jadi kita Sounds Project nggak cuma bikin entertainment aja, tapi buat keberlangsungan industri kita pikirin juga gitu. Kayak contoh Music First kan kerja sama F&B bisnis Iya. yang weekdays-nya gue bikin event biar tempatnya rame gitu. Iya. Harus ada impact-nya lah ke orang-orang yang bekerja sama dengan kita tuh wajib banget. Iya, benar-benar. Sisanya business wise itu pasti akan datang sendiri. Iya, benar-benar. Asal value-nya jelas Iya. gitu. Karena emang kalau kita ngomong ngebangun community itu sangat apa ya? Lebih terpercaya gitu daripada kayak lo cuman ngejual doang gitu. Iya benar. Maksudnya ngebangun relasi itu kan harus ya udah nih Sounds Project aman pasti gitu kan Iya, orang ada yang kayak iya, gitu. iya. Bahkan Iya, kemarin benar-benar. waktu pandemi karena ya nggak bisa ngapa-ngapain kan, saya ke postpone itu yang nge-refund nggak ada 30%, semua nungguin sampai 2 tahun sampai sekarang. Anjing. Iya. Kayak gitu. Lu mau ngadain online kemarin? Sempet gak? Kenapa? Online, bikin event online gitu? Online sempet tapi nggak sama Sounds Project. Oh, iya. Bantuin orang aja. nyambi. Iya agak sulit sih kalau Iya. online kan. Iya bener-bener. Tim gua nggak bisa kerja semua. Iya. Tapi emang Agak. feel-nya tuh beda banget sih. Lu nonton online sama yang beneran tuh emang Tapi feel-nya tuh banyak. banyak memang Iya, memang bikin. pada momentum itu kan banyak banget yang bikin apa online concert apa semua segala macam. Tapi emang ternyata nggak bisa ya gitu. Memang ada beberapa hal di dunia ini tuh yang nggak bisa lo online gitu loh. Anjing, Ada. Kafka Mas Ardi. Lebaran nggak Keren, bisa. keren. Iya, lebaran. Tapi bisa ya. Udah jadi ngomongin yang lain. Udah. Oke, tapi enaknya ya bisa ngindarin bukber nggak penting aja kemarin tuh. Kayak bukber wacana. Kapan nih kita bukber gitu. Bukber keluarga gitu ya Kak Faisal kan? SMA enggak, kalau keluarga ya datang lah. Gue nggak sebangsat itu. Bukbernya bebas. Bukber sama siapa ya bebas, yang penting disejuk ya. Iya. Itu boleh. Bukber yang penting sejuk. Iya, yang penting disejuk. Cakep. Karyawan ada diskon kok. Ya menurut gua sejuk ini juga salah satu yang ya bukan dulu ada tim sejuk yang di gua juga kan di Sounds Project. Oh siapa itu? Itu Iya. Bininya. Oh iya, si Bini- Atski. Bininya si bos. iya maksudnya mungkin kalau cerita ya
dia salah satu yang tahu gue juga berjuangnya seperti apalah dari dulu dari nol karena tim gue yang susah. Sampai sekarang kantornya Kelapa 2 masih? Masih dong, harus Depok. Harus kantor Iya. Depok. Iya, banyak yang nawarin di Jakarta. Yang mesti yang di apa? Jakarta Selatan di sini ini gue kasih kagak mau gue Depok tetap. Kita nggak boleh ninggalin dari mana kita berasal. Anjay. Banyak podcast bijak hari ini. Iya. Gana. Ahmad Saroni aja masih tinggal di Priok ya kan. Gan, Heeh. ada yang mau lu sampein nggak nih? Buat TSP, Pemirsa-pemirsa yang ada di rumah. penyejuk Lara, Pemirsa lagi. Indosiar lu. Sorry ya guys. Iya, buat penyejuk Lara jangan lupa datang ke Sounds Project 5 Imagine Festival, tagline-nya tahun Imagine ini. Festivals. Jadi di situ ada 50 line up yang akan main lokal maupun internasional, lengkap banget. Hampir semua line up-nya juga populer dan yang mau kalian tonton pasti. Iya. Dari mulai Dewa ada, Padi ada, Dewa. Fur ada dari Inggris, terus Last Child juga ada, Viera. Serius ada ya? Anjing. Ada Last Child, ada Viera, ada Kunto Aji. Ah, keren ya gua. Udah lama nggak main langsung kan. Virgun Iya. Band. Virgun balik lagi ke Popang kan? Lah iya, emang dia vokalis ya kan, nggak Iya, pernah maksud gua ganti. dia kan sempet solo. Oh iya. Main lagi. Iya. Terus Ya udah pokoknya semua band yang mewakili keinginan kalian untuk nonton konser ada semua di situ dan jangan lupa ada sejuk juga di situ dong. Oh iya dong. pasti. Jangan lupa. Kalau lapar makan sejuk. Iya, nanti. jangan lupa penyejuk Kita Lara ya. panitia juga makan sejuk kok. Iya, kita sekalian selain sponsorship ke TSP nih guys, kita juga buka booth makanan di sana. Iya. Namanya Sejuk Fast Food. Sejuk Nah, fast food. Ntar cari aja ya kita di area F&B-nya TSP. Cari kita, pokoknya kita yang paling nyentrik lah. Lah, Kalian pasti sadis. gampang nemuin kita. Cari sejuk di festival-festival kesayangan Anda. Yes, Ya, betul. Nggak cuma di gitu TSP ya. doang. tiket masih banyak kan nih? Tinggal dikit nih. Ya. Tiket tinggal dikit apa gimana nih? Tiket- Takutnya orang kehabisan mau beli. Iya. Tiket masih ada di www.thesoundsproject.com, tinggal Oh. tiket harian. Sepertinya yang akan habis duluan hari kedua nih bentar lagi. Tuh kan. Hari pertama masih ada aman. Seminggu 2 minggu ini bisa dibeli. Ini Tuh. terus kalau informasi soal Sounds Project ke @thesoundsproject di Instagram, @thesoundsproject juga di TikTok ada. Terus Sounds Project di Twitter. Sounds Oke. Project nggak pakai D kalau di Twitter. Jadi thank you banget buat sejuk. Udah ngundang, jangan nanti kita ketemu Agustus. Kita ketemu di Oke. Agustus. Oke, Sampai lanjut sekarang. nyanyi bareng, Thank you. main apa? Woi. Sejuk Media